Maka bisiki kalau ada tetangga kita, teman-teman kita, saudara kita yang sedang meninggal dunia, tapi dibisikannya bukan bisik yang lain, tetap bisik-bisik kalimat Allah. Tengok model nazaknya, tengok model gaya nak aduk matinya. Kalau asukan maka jangan ucapkan kalimat la ilaha illallah, takut kita terputus. Oh bah ngucap la ilaha illallah, tak apa-apa lengkap, takut kita putus di tengah jalan. Nampak ngucap ngucap la ilaha mati dalam keadaan menyebut yang terputus, maka Allah aja lah yang ucap Allah 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 Allah. Kayaknya di kampung pernah kejadian tuh abahnya sakit nak meninggal dibimbing oleh anaknya. Mbak mengucap Allah, tak usah nama yang lain disebut, tak usah nama bini, tak usah nama anak, tak usah nama mobil, tak usah nama motor, tak usah nama baju, tak usah nama merek, tak nolong gitu tuh, nama Allah aja lah. Allah Sami'ang ya dibaca, Allah Sami'ang, Allah Sami'ang, Allah Sami'ang kata ya, Allah Sami'ang, Allah Sami'ang, tak usah pakai Sami'ang. Allah 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 itu Sami'ang itu tambahan. Oh begitu ya, ya. Allah Allah baru selesai. Bisa Allah Sami'ang, Allah Sami'ang. Ya jangan pakai Sami'ang, oleh Allah cukup Allah Allah Allah. Dan dibisiki betul-betul kalimat Allah. Jangan nampak tetangga yang dia dulu pernah minjam duit kepada kita, ya kan? Dia nazak nak meninggal dunia, dibisiki ke telinganya bukan la ilaha illallah lah diucap, bukan, tapi hei bayar utang awak 3 juta lo bayar leh. Itu bahaya. Ya, itu kawan bisa-bisa mati dalam keadaan su'ul khatimah. Bisiki dia. Ya, bisiki dia dengan kalimat la ilaha illallah. Itu tugas kita. Nah, sejenis Abu Talib saja mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bagaimana dengan kita? Maka perbaikilah zikir kita, jangan terburu-buru, karena itu akan menentukan di akhir hayat kita. Jadi Abu Talib meninggal, Rasul di Isra Mi'rajkan. Utitu bil buraki, ketika Allah mengirimkan seekor buruk kepadaku. Buruk tahu bu, sejenis hewan tulen, bukan hewan yang kepalanya bentuk manusia, perempuan cantik sementara badannya seperti kuda, bukan. Ini adalah rekayasa orang-orang Yahudi dan Nasrani yang ingin merusak kita. Dulu pernah tuh di dinding-dinding rumah kita ada gambar buruk yang wajahnya itu berbentuk manusia perempuan cantik sementara badannya seperti hewan. Ini buruk betul-betul jenis hewan total. Utitu bil buraki wa huwa dabatun abyadu tawilun fawqa himari wa dunul baghli. Buruk itu sejenis tunggangan yang berwarna putih, lebih tinggi daripada keledai dan lebih rendah daripada bugol. Bugol itu apa? Bugol itu perkawinan silang antara kuda dengan keledai, hasilnya bugol. Buruk ini adalah kendaraan yang super cepat. Maka bahasa Arabnya disebut dengan al-buraku. Akar katanya diambil dari apa? Al-barku. Arti al-barku apa? Petir. Maka ada 2 kata yang sama dengan dia. Al-barku satu, ar-ra'du satu. Kalau al-barku itu namanya petir. Petir. Kalau bahasa kitanya petus. Ada namanya petih tunggal. Ya, itu nama bahasa Indonesia petus tunggal. Nah, itu foto itu. Petus tunggal. Ada yang tahu petus tunggal di sini? Nah, kalau udah meledak dia situ, Allah 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 Allah, semua takut masuk rumah. Itu namanya foto itu tunggal. Ada yang ngobang pada saat petus tunggal ini datang. Maka kalau al-barku itu artinya petir, sedangkan ar-ra'du itu artinya kilat. Kilat itu cahaya. Petir itu gemuruh, halilintar, putih kalau kitanya. Nah, itu bedanya. Makanya pesan daripada orang tua kita dulu, kalau ada kilat atau petir datang, jangan lupa baca ayat atau doa.
Usabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Ayat ini guru saya pernah menyampaikan, ada anak-anak yang sedang main bola di lapangan, tiba-tiba suara petir pun datang disertai dengan kilat. Ada satu anak yang hafal ayat ini, wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Dia hafal dan membaca ayat itu, insya Allah dia selamat. Sementara anak-anak yang lainnya disambar petir meninggal dunia. Coba bayangkan, padahal wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih itu apa artinya? Sesungguhnya petir dan kilat itu bertasbih kepada Allah karena mereka takut kepada Allah. Jadi suara petir dan kilat itu dia bertasbih kepada Allah. Jadi jangan takut. Ini macam mana Pak Ustaz petir kadang nembak pokok kelapa hingga pokok kelapa itu layu. Ada petir itu menembak orang yang sedang jalan sehingga orang itu menjadi hangus dan gosong. Sebenarnya petir dan kilat itu menembak setan, menembak iblis. Cuman kebetulan iblis dan setan itu bersembunyi di sebelah kita yang tak membaca ayat, yang tak membaca zikir, maka ditembaklah oleh petir itu. Hush, pas ditembak di badan kita, setan pun baik kita kono mati yanguh kawan. Makanya hati-hati kalau ada petir, kalau ada kilat, jangan lupa berzikir kepada Allah, sebut nama Allah, karena setan itu akan jauh kepada kita. Karena petir akan menembak setan, kebetulan setan bersembunyi di pokok kelapa, ditembak pokok kelapa, setan pun pergi, pokok kelapa menjadi hangus. Ini kemarin kejadian 1 minggu yang lalu Ibu, di KUD daerah Jalan Rangau Duri sana, ada 3 orang anak beranak naik sepeda motor, kemudian hari hujan, dia berteduh di bawah pohon, lebih kurang 200 meter lagi sampai ke rumahnya, tiba-tiba ditembak petir, anak dan suaminya meninggal dunia di tempat, hangus gosong terbakar, sementara istrinya dibawa ke rumah sakit dan ujung-ujungnya juga meninggal dunia. Makanya pesan saya, kalau ada petir, kalau ada kilat, baca nama-nama Allah, istighfar kepada Allah, baca tasbih, baca la haula wala quwata illa billah, supaya setan itu lari dari diri kita. Dan jangan nunggu di bawah pohon, karena di bawah pohon itu banyak setan, hantu belau, kuntilanak, segala macamnya. Beko ibu ikut ditembak oleh petir itu sendiri. Ingat ya, ingat, ikut petir kilat sibuk main HP, petir kilat sibuk mengakan lagu di YouTube, ditembak petir itu bohong, habis hangus gosong kawan, mati tak ada guna hidup lagi. Ya, jadi kecepatan buruk itu sama dengan kecepatan kilat. Kemudian Rasul pada saat itu sedang bermalam di rumah Ummu Haning. Ummu Haning ini putri daripada Abu Thalib. Kemudian setelah itu Rasul dibawa ke Ka'bah, Hijr Ismail. Kemudian di saat itulah Rasul diberangkatkan. Namun sebelum diberangkatkan, dada Rasulullah itu dibedah terdahulu, kemudian dibersihkan, dimasukkan iman, yakin, itu dibersihkan hati Rasulullah. Ini kan sebagai tamblian kepada kita bahwa kita harus membersihkan hati kita, membersihkan hati kita dari sifat iri, dengki, khianat, hasud, takabur, sombong, bersihkan. Karena saat itu hati itu banyak foto Bapak Ibu. Tetangga punya mobil bau, kita badan hangit mau ada. Tetangga punya kulkas bau, kita mati badan sebelah. Tetangga beli mobil bau yang kedua kali, kita bawa ke mobil ambulan rumah sakit. Sebab aku tuh tak senang menengok orang lain senang. Buang penyakit hati itu, sebab penyakit itu yang akan membuat badan kita menjadi sakit. Cara membuangnya macam mana? Banyak-banyak berzikir kepada Allah. Alhamdulillah, tetangga melihat rumahnya
Mudah-mudahan senang hati kita nengoknya. Kalau dia pun sedekah, bisalah numpang jemaah hukumah dia. Kalau ada tetangga mau mobil, alhamdulillah tak apa-apa bisa numpang. Ada yang kata bini aku nak melahirkan, bisalah pinjam mobil dia. Toh hati kita bersih. Jangan iri hati, jangan dengki, hasad dan takabur. Nah, peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasul dibersihkan hatinya sebagai lambang dan simbol bahwa hati kita tetaplah dibersihkan. Kemudian diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina. Setiap ada tempat-tempat keramat Rasul singgah. Rasul jumpa ada Bukit Tursina di mana Nabi Musa bin Wahyu, Rasul singgah di situ dan sholat di situ 2 rakaat. Ada namanya Bukit Laham, ada namanya Thayyibah Yasrib, yaitu Madinah yang suatu saat nanti setelah Isra dan Mi'raj Rasul akan hijrah ke situ. Ini maksudnya apa? Kalau kita perjalanan jauh Bapak Ibu, ada jumpa masjid, ada jumpa musholah, singgah sholat sunnah 2 rakaat di situ. Karena setiap tempat sujud yang kita jadikan sebagai tempat ibadah, suatu saat nanti dia akan menolong kita. Di saat kita dalam keadaan terlunta-lunta di akhirat nanti, kehilangan arah, tak ada yang membela karena amal kita sedikit, karena masjid banyak kita huni, banyak kita jadikan tempat sujud, insya Allah tempat sujud itu akan menolong kita. Kemudian Rasul pun dibawa ke Baitul Maqdis.